Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Jumpa lagi, saya Doni The Kaiser, dan ini dia program Merah Putih. Ya pemirsa, Merah Putih malam ini akan mengajak Anda untuk membahas tentang sesuatu yang masih hangat. Karena sejak tanggal 21 Februari hingga 28 Februari mendatang, pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan retreat untuk kepala daerah yang diikuti oleh kurang lebih sebanyak 493 kepala daerah. Ada beberapa yang belum hadir sampai hari ini dan memakan biaya penyelenggaraan total sebesar 13 miliar rupiah. Anda juga mengikuti bahwa beberapa hari lalu, kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meski sudah berada di Kota Magelang, tapi masih menunggu instruksi dari ketua umumnya yang akhirnya juga bisa merapat mengikuti retreat. Pertanyaannya, bagaimana efektivitas retreat ini untuk para kepala daerah yang nanti bisa ada sinkronisasi, harmonisasi kebijakan dari pusat dan daerah? Mampukah kegiatan ini kemudian menjadi booster semangat bagi para kepala daerah untuk menyukseskan program-program pemerintah baik di pusat dan daerah, sementara partai politik juga tidak akan melepaskan tali atau tangannya kepada para kepala daerah. Karena itu topik malam ini adalah rongrongan partai politik untuk retreat. Kami ajak Anda membahasnya dalam Merah Putih. Dan di studio juga sudah hadir narasumber yang menjadi panelis yang akan berdiskusi bersama kita malam hari ini. Langsung saya perkenalkan, kalau kita bicara tentang urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, inilah salah satu pakar otonomi daerah yang pernah menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof Jo, apa kabar? Ya, Don. Baik. Sehat, Prof? Ya. Salaman. Ya. Oke, jangan lupa mikrofonnya, Prof. Oh, boleh. Iya. Lupa tadi. Iya, baik. Prof Jo, Ya. retreat bagaimana pendapatnya? Oke? Ya, retreat itu oke-oke aja. Asal memang nanti pulangnya mereka terapkan. Tapi Oke. kalau cuman dengar-dengar aja, lalu pulangnya ada kepentingan partai, ada kepentingan konstituen, nah itu retreat bisa tidak begitu banyak Efektif. manfaatnya. Oke, nanti kita pertajam. Kita berikan tepuk tangan untuk Prof Jo. Kemudian panelis berikutnya, wakil rakyat kita yang saat ini aktif di Komisi 2 DPR RI, Aziz Subakti. Pak Aziz, apa kabar? Baik, Sehat, Pak? alhamdulillah. Selamat malam. Selamat Assalamualaikum. malam. Sempat ini nggak mampir ke Magelang nggak? Ngawasin gitu? Saya mampir tapi ini aja, bayangannya aja. Oke, nanti kita pertajam. Tepuk tangan buat Pak Aziz Subakti. Pemirsa, bersama saya juga Direktur Eksekutif Indonesian Political Review, Iwan Setiawan. Mas Iwan, apa kabar? Kabar baik, Mas. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Anda membaca soal retreat? Apakah ini lampu merah, lampu hijau, atau ada lampu warna-warni? Sebenarnya bagus. Sebenarnya Wah, ini bagus. kalimat bersayap ini. Tapi Namun mendapatkan perlawanan. oh, oke. Soal itu nanti kita pertajam ya. Baik, dan pemirsa, kita juga terhubung dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariko Wibawa Satria, melalui sambungan Zoom. Mas Hariko, selamat malam. Selamat malam Mas Doni, salam Ya. hormat para narasumber, Mas Adis, Pak Oke. Dirmansyah, Mas Iwan. Baik, apa kabar Mas Hariko? Ini posisi di Jakarta, di Magelang, atau di mana? Posisi kami saat ini di Magelang. Di Magelang ya. Oke, baik. Mas Hariko dan bapak-bapak sekalian, mari segera kita diskusikan. Tapi sebelumnya, sama-sama kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Ada 10 yang masih belum bergabung yang ada di luar.
pemerintah mengadakan retret orientasi kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan retret ini digelar sejak 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang. Total harusnya ada 503 kepala daerah terpilih yang ikut dalam retret ini. Di tengah program retret kepala daerah ini timbul permasalahan lain, yakni kepala daerah dari PDI Perjuangan diminta untuk tidak ikut acara ini. Namun di hari kelima retret, total 17 kepala daerah dari PDI Perjuangan justru ikut dalam acara ini. Akhirnya PDI Perjuangan dalam keterangan resminya menegaskan bahwa tidak pernah melarang kadernya, kepala daerah untuk ikut dalam retret ini. Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang. Saya ulangi, dalam surat instruksi atau surat instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan apabila peserta yang belum hadir maka dipersilakan mengirim wakil atau mengikuti pembekalan gelombang berikutnya setelah putusan MK. Pada intinya begini, seperti yang sering kami sampaikan sejak awal, kalau memang tidak mengikuti, maka silakan mengirimkan wakilnya. Kalau wakilnya juga nggak bisa, maka kirimkan sekdanya. Setelah rekret berakhir, para kepala daerah diharapkan dapat kembali menjalani aktivitasnya dan dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja mereka di daerahnya masing-masing. Antv melaporkan. Baik, langsung kita diskusikan. Prof. Jo, dari dulu sebenarnya sudah ada retret ya? Iya, tapi namanya bukan retret ya. Oke. Kalau ini nama baru, istilah baru. Dulu namanya orientasi kepemimpinan kepala daerah. Oke, Ya. menurut Anda bedanya dulu dan sekarang apa? Nah, kalau dulu itu diselenggarakan di Badan Diklatnya Kemendagri dan bergelombang. Jadi tidak enggak sekaligus 500 jadi orang begitu bergelombang, ya? enggak. Jadi bergelombang 50-50, satu gelombang dan bertahap. Nanti kepala daerah dulu, lalu kemudian sesudah itu juga wakil sesama wakil, ya. Dan kemudian lebih menekankan kepada untuk memberi pengetahuan tentang apa itu Pemda, bagaimana Pemda harus bekerja, bagaimana dia harus bertugas melayani masyarakat, bagaimana mengelola keuangan daerah, misalnya kayak gitu ya. Berarti panjang dong masa. Lama, sekitar 1 bulan. Oh, 1 bulan itu 1 per bulan. Jadi angkatan dia per harus kelas. meninggalkan daerahnya, tapi kan ada wakil. Nah, 1 bulan sehingga betul-betul pulangnya itu dari peningkatan skill. Jadi ini namanya bagian dari peningkatan kapasitas ya, soal manajerial, soal technical, sosial, kultural, di samping tupoksinya ya, dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oke, termasuk bagaimana menjadi pemimpin di birokrasi ya. Oh, Karena itu tidak dia. semua latar belakangnya birokrat. Ya? Karena dia harus mengurus birokrasi Pemda yang ribuan jumlahnya. Belum tentu para kepala daerah ini ya, misalnya yang berasal dari kalangan bisnis atau organisasi masyarakat, mungkin mereka mimpinnya biasa ini puluhan atau ratusan. Tapi ini yang diurus adalah ribuan pegawai, ada guru, ada tenaga medis. Ya, urusan pemerintahan yang diurus pun banyak banget. Mulai dari urusan ibu yang hamil bayinya dalam kandungan sampai orang meninggal. Nah, itu tanggung jawab kepala daerah. Ya, oke. Kita coba update dulu dengan Mas Hariko yang saat ini masih berada di Magelang. Bagaimana kegiatan retret hari ini, Mas Hariko? Saya dengar Wapres Gibran juga memberi atau mengisi sesi ya hari ini ya? Ya, terima kasih Pak Doni dan para senior di studio. Ya, seperti yang disampaikan Pak Jo tadi, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sudah menekankan untuk penghematan anggaran. Nah, dulu studi banding itu bisa habis jutaan. Ya. Jadi, retreat pembekalan kepala daerah di Magelang ini telah membuktikan penghematan anggaran. Karena dulu studi banding itu bisa habis jutaan bahkan miliaran.
sekarang, Mas Doni, studi banding itu hanya modal sebungkus kopi. Jadi beberapa orang kepala daerah dengan mudah mendatangi tenda-tenda kepala daerah lainnya dengan jalan kaki, lalu saling belajar bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, tanpa ada retreat pembekalan kepala daerah di Magelang ini, Mendagri memberikan kesaksian. Jadi beliau pernah menemukan ada gubernur yang tidak pernah berkumpul dengan bupati dan wali kota selama setahun, bahkan hampir 2 tahun. Kalau di sini interaksi terjadi dari jam 5.30 sampai jam 9 malam. Jadi staminanya memang harus kuat. Dan ini untuk memastikan 1.300 triliun uang rakyat yang ada di APBD itu benar-benar dikelola dengan baik sesuai dengan perintah dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Dan kita sama-sama memahami bahwa sepanjang 2004 sampai 2024 itu KPK sudah menangani 618 kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan kota kabupaten. Jadi sekali lagi, retreat pembekalan kepala daerah ini benar-benar telah menghemat anggaran. Ya. Contoh yang saya saksikan langsung di lapangan ini, banyak sekali kesaksian dari kepala daerah yang mengatakan, saya membatalkan anggaran syukuran. Jadi memang sudah menjadi tradisi setelah pelantikan, itu ada syukuran atau pesta kecil-kecilan di daerah. Nah ini secara teknis, begitu selesai pelantikan, hanya kurang dari 24 jam, langsung dibawa ke Magelang untuk pembekalan. Jadi banyak kepala daerah yang membatalkan beli mobil dinas baru, kemudian dalam retreat pembekalan kepala daerah di Magelang ini juga sangat ditekankan tentang penghematan anggaran yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo sejak begitu selesai disumpah sampai hari ini itu konsisten disampaikan. Oke. Jadi ini terus kami sampaikan meskipun tetap ada disinformasi fitnah di media sosial yang menyebutkan bahwa ini pemborosan. Karena sekali lagi saya kira Prof. Johermansyah tadi sudah menyampaikan, ini retreat kepala daerah ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dulu kalau digabung pelatihannya antara Kemendagri dengan Lemhanas itu waktunya 44 hari. Ya. Sekarang dipadatkan. Nah, dipadatkan menjadi 8 hari. Dan semuanya hadir ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Nah, tadi di awal video, terima kasih kepada Nusantara TV. Tadi kan itu video yang pas masuk gerbang ya, yang disuting sama Nusantara TV. Iya, betul. Itulah video yang membuat kita semua terharu, bahkan kita bisa keluar air mata itu pas lihat video itu. Kenapa begitu? Jadi seluruh kepala daerah itu meneriakkan bersatu untuk Indonesia, bersatu untuk rakyat Indonesia, bersatu untuk rakyat Indonesia. Jadi sudah tidak ada lagi perbedaan partai di situ, perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Jadi semuanya sama-sama merasakan datang kepada satu tempat, disitulah kita akan sama-sama berjuang. Bagaimana kita saling mengingatkan agar jangan ada yang masuk penjara karena korupsi, agar jangan ada yang masuk penjara karena pungli, narkoba, judi online dan penyelundupan. Jadi kami betul-betul merasakan. Ya, sebenarnya mau biayanya 13 miliar atau lebih pun nggak apa-apa asal efektif dan jangan sampai belum sebulan retret selesai ada kepala daerah yang tahu-tahu harus pakai seragam KPK ya Mas Hariko. Saya ke Mas Iwan dulu karena Mas Iwan kayaknya tadi agak-agak kurang sependapat dengan Mas Hariko. Alasannya apa soal retret ini? Iya, ini kan sebenarnya sudah reguler seperti yang dikatakan Prof tadi. Beda nama aja. Beda nama saja. Ini heboh. Kenapa? Karena memang kemarin ada surat instruksi dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketum PDIP. Itulah yang kemudian menjadi heboh dan sampai hari ini masih menjadi pembahasan. Nah, saya kira mungkin kalau tidak ada kejadian itu bisa jadi ini akan berjalan lancar dan tidak banyak dibahas. Namun karena ada peristiwa politik itu, ini saya katakan sebagai peristiwa politik, karena saya melihat Ibu Megawati mengeluarkan surat instruksi itu merupakan respon dari ditahannya Sekjen PDIP sebagai tersangka di KPK.
Jadi dari kemarin saya mengatakan bahwa ini merupakan respon perlawanan dari PDIP bahkan secara kelembagaan atas penahanan sekjen mereka yang menurut PDIP Pak Hasto ini dikriminalisasi. Iya. Ini politik, Iya. Nah, ya kan? ini politik. responnya soal politik ya, padahal Soal kasusnya politik. hukum begitu ya. Ya, makanya saya juga sering mengatakan bahwa harusnya PDIP juga tidak terlalu emosional menanggapi itu. Harusnya menanggapinya secara ksatria, dalam arti kalau memang itu kasus hukum, kita hadapi secara hukum. Kirim pengacara terbaik dari PDIP misalnya untuk mendampingi sekjennya. Iya. Bahkan sampai hari ini sekjen PDIP itu belum di PLT-kan karena mereka masih menganggap Pak Hasto ini sebagai Iya. sekjen, Jadi walaupun sebenarnya menurut Anda sebagai tersangka. di mata PD Perjuangan bukan soal penting atau nggak penting retret ya. Ini hanya dijadikan sebagai salah satu bargaining juga untuk memberikan respon sikap gitu terhadap Betul, kasus yang dialami Sekjen PD Perjuangan. betul. Walaupun kita membaca ya di Iya. akhir tadi dari PDIP juga mengeluarkan Pak pernyataan Pak Basarah bahwa sebenarnya memang PDIP tidak melarang kadernya untuk mengikuti Ya, nggak retret. ada kata larangan, tapi kan menunda perjalanan sampai menunda ke perjalanan. Tapi ini merupakan respon politik Iya, menurut iya, saya, iya. respon politik yang kemudian kalau saya membacanya ini tidak diarahkan kepada pemerintahan Prabowo, Pak Prabowo. Tapi ada kekuatan menurut PDIP di balik KPK itu yang kemudian itulah yang ditujukan, Oke. yang ditujukan ke Iya. sana. Tahan Entah dulu. nanti Ya. kekuatan politik siapa itu dalam Oke, tanda kutip. ini kita bahas retretnya dulu ya. Ya, bapak-bapak yang ada di sini juga pasti sudah punya gambaran soal itu. Oke, kalau Pak Aziz sendiri melihat soal efek begini. Tadi yang pertama jangan sampai selesai retret, kemudian ada OTT kepala daerah. Berarti nggak efektif itu, ya. Yang kedua, bagaimana program yang ada di dalam retret ini kemudian bisa mengakselerasi program-program di daerah itu selaras dengan program di pusat. Anda kan yang harus mengawasi jalannya pembangunan. Bagaimana nih Pak? Terima kasih ya. Jadi tadi saya sudah mendengar lah dari Pak Johan, dari Mas Iwan, dari Mas Hariko yang mewakili pemerintah. Soal retreat ini kita memandang dari sisi yang sederhana dulu ya. Jadi saya pernah bekerja di perusahaan multinasional. Di perusahaan multinasional itu untuk mengingatkan semangat dari para pekerjanya itu dia mengadakan minute meeting loh. Jadi setiap hari itu ada minute meeting. Itu setiap hari. Setiap hari ya. Ini kan begitu dilantik baru ada namanya retreat. Ini hal-hal yang biasa sebenarnya karena di pemerintahan sebelumnya juga ada pelaksanaan ini. Nah, terkait soal apa yang disampaikan oleh Mas Doni, apakah dengan retreat ini kita bisa menjamin? Nggak bisa, itu kelakuan masing-masing kepala daerah itu loh. Tetapi kalau dengan pertanyaan itu pemerintah Prabowo Gibran jadi takut untuk melakukan itu tambah salah lagi. Iya. Jadi retreat ini keren, top, lanjutkanlah. Ya. Oke. Tapi dengan Dengan catatan? bukan dengan catatan, tapi dengan apa yang harus dipikirkan publik itu publik harus dikasih pencerahan. Saya kembali pada pembicaraan saya yang sederhana tadi. Saya ini pernah nyalon Bupati Wonosobo, Wah. tapi kalah. Dalam proses saya pencalonan itu saya belajar untuk menjadi bupati kan, nanya ke sana kemari. Nah, ada beberapa masalah yang saya pandang nggak selesai-selesai. Saya bertanya kepada orang, ini kenapa jalan yang menuju akses ke kabupaten lain nggak bisa? Oh, itu harus komunikasi dengan bupati sebelah. Ada Banjarnegara, ada Kebumen. Nah, itu aja tidak bisa diselesaikan pada saat itu. Nah, pemerintah Pak Prabowo ini kemudian mengadakan, ya kan, memediasi supaya teman-teman ini berkumpul. Jadi tidak ego sektoral lagi. Iya. Seperti yang dikatakan Mas Hariko tadi, bersatu untuk Indonesia. Jadi walaupun dia menjadi bupati di Kabupaten Wonosobo, di Kabupaten Banjar, tapi dia harus berpikir juga daerah sekitarnya yang menjadi konektivitas ekonomi dan lain-lainnya. Iya. Nah, saya kira ya kami sebagai wakil rakyat, apalagi wakil dari Gerindra, satu, ya kalau dari pemerintah bagus harus didukung. Ya. Dan kita harus membangun kesadaran bahwa level kepemimpinan itu
yang harus dimunculkan untuk mendidik masyarakat bukan hanya di eksekutif, Ya, tapi juga ada di legislatif. betul. Jadi Itu legislatif, makanya Anda tidak jadi bupati, tahu nggak kenapa? Karena tugasnya di DPR. ya itu betul Mas Don. Lah iya toh. Nah ini kan hanya soal waktu ya Bapak-Bapak sekalian dan teman-teman yang ada di studio. Tapi kita juga harus memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja. Ya, mau cara kerjanya bagaimana, yang penting kita awasi dulu. Tapi tentu ada tenggat waktu ya, Prof Jo ya, Anda setuju ya? betul, Paling tidak, paling cepat kalau habis retret itu kita bisa melihat ada perubahan dari perilaku penyelenggara negara itu dalam waktu berapa lama, Prof? Itu Kira-kira. sebetulnya bisa paling tidak kan ada honeymoon, masa honeymoon lah ya, bulan madu. Bulan madu kan Ya. nggak panjang-panjang lah, Nah, Prof. itu 100 hari. 100 hari. Ya, jadi quick win dari kepala daerah itu mestinya dia punya quick wins ya. Jangka pendek itu 100 hari itu dia mau deliver Ya. sehingga kemudian publik melihat ini ada perubahan, ada Oke. jalan misalnya katakan bukan bangun jalan, tapi jalan yang bolong-bolong ditambal, ya. Kemudian ada persoalan apa yang misalnya mereka perlu dukung rakyat, obat di rumah sakit umum daerah habis. Nah, dia langsung deliver itu. Jadi itu bisa dilakukan Ya. dalam tempo 100 hari. Oke. Nah, kemudian jangka panjangnya paling tidak memang 1 tahun, 2 tahun, itu baru kita bisa lihat ada tanda-tanda bahwa dia sudah punya kinerja. Iya. Nah, Yang kalau penting jangan- waktunya bulanan belum bisa. Belum bisa ya, harus fair juga kan. Iya. Berarti 100 harinya pemerintah pusat sudah, ini 100 harinya kepala Kepala daerah ya. daerah, itu Oke, yang penting lolos dulu 100 hari, jangan sampai pakai seragam KPK. Ah, iya. Oke, pemirsa, kita lanjutkan di segmen berikutnya, tetap bersama kami dalam Merah Putih.